Stefanus lengkapnya. Gue dipanggil Valen. Dah itu. Kalau untuk kerja di toko sih udah hampir 7 bulan. 7 bulan hampir 7 sampai 8 bulan lah. Buat sukses dalam kerjaan tuh yang penting kalau dari pribadinya sih harus jadi orang yang obey ya, harus jadi orang yang patuh. Sukanya sih kalau misalnya kita lagi banyak orderan mah enak ya, apa kayak emang enak kalau lagi banyak orderan. Cuma kalau misalnya dukanya ya pasti ada aja, sepinya ada lah gitu. Namanya dagang nggak mungkin kita ramai terus. Berniaga dan bersuasa itu nggak seenak yang kita pikir, tapi ada enaknya. Semenjak mulai diberlakukannya kebijakan tersebut, keadaan para pekerja awalnya ramai oleh aktivitas bekerja pun menjadi sunyi. Para konsumen yang datang ke toko elektronik sang talent pun sangat sepi dan wajib menggunakan protokol kesehatan. Karena sekarang sedang masa pandemi, semua sektor itu menjadi susah ya, termasuk dalam hal perkuliahan. Maka dari itu bentuk pekerjaan ini memang dibutuhkan di masa pandemi. Karena di masa pandemi ini ya dibilang tadi, karena semua hal itu serba membutuhkan uang, maka dari itu kita juga bisa melihat pekerjaannya sulit gitu kan, mencari pekerjaan di masa pandemi. Nah, dengan untungnya mendapatkan sebuah pekerjaan seperti ini ya kita lakukan saja lah sebisa mungkin untuk membantu perekonomian keluarga dan pribadi. Dengan situasi pandemi seperti ini, banyak pekerjaan yang dirugikan. Dampaknya banyak orang tua yang terkena putus hubungan kerja sehingga anaknya harus membantu perekonomian keluarganya. Bagaimana seorang lelaki remaja yang bekerja di tengah pandemi? Di samping kendala yang dihadapi saat bekerja, tentu hal ini merupakan salah satu pencarian ekonomi yang begitu keras. Lalu, apa harapan ke depannya mengenai pekerjaan yang terdampak di tengah COVID-19? Kebijakannya ya kita harus taat lah ya sama protokol kesehatan. Dan juga di Jakarta ini kan tahu sendiri ya, pandemi ini semakin banyak dan semakin mewabah di mana-mana. Jadi kita harus ya sampai kita siap-siap aja gitu loh, dan tetap siaga gitu aja. Ya alaminya kita sangat baik sekali ya, kebanyakan dari omset menurun dan juga suasana di toko juga sangat sepi dan tidak ada pengunjung juga. Ya mau nggak mau ya kita harus mengambil suatu langkah-langkah seperti kita berjualan di kita promo-promo barang apa aja yang kita lakukan lah supaya menghasilkan omset gitu aja. Gue berharap kedepannya supaya semuanya jadi lebih baik lah ya, supaya nggak banyak anak muda yang bingung dengan tujuan hidupnya dia. Karena jujur secara pribadi gue pun sempat bingung di saat corona datang. Gue kayak mikir aku mau jadi apa ke depannya, karena banyak anak muda yang punya rencana di saat mereka offline. Mereka punya rencana ya berdasarkan cuma basicnya itu apa yang akan mereka lakukan saat offline. Tapi kalau saat online kayak gini banyak orang yang nggak tahu. Dan jujur secara dunia perkuliahan pun gue juga sebagai mahasiswa jadi bingung karena banyak hal yang gak gue ngerti. Nah jadi gue berharap supaya kedepannya sih semua kembali normal, semua kembali menjadi lebih baik, dan kita semua bisa nemuin tujuan hidup kita masing-masing, passion hidup kita masing-masing. Karena jujur aja banyak passion yang gak ketemu selama kita offline.